Di sebuah desa kecil yang tenang, tersembunyi rahasia kelam dari sebuah rumah tangga yang nyaris sempurna. Seorang istri yang sedang hamil tua, seorang suami yang haus perhatian, dan seorang pembantu muda yang tak pernah tahu bahwa dirinya akan menjadi bagian dari dosa paling keji dalam rumah itu. Cinta, nafsu, dan pengkhianatan bersatu dalam satu atap. Inilah kisah yang akan membuat jantungmu berdebar dan emosimu tercabik-cabik. Apakah ini hanya tentang perselingkuhan atau tentang kehancuran sebuah keluarga yang perlahan terbakar oleh hasrat terlarang? Seorang istri yang tengah mengandung justru dikhianati oleh suami sendiri, bukan dengan wanita lain, tapi dengan pembantu di rumahnya sendiri. Saksikan kisah penuh drama, nafsu, dan ketegangan emosional dalam cerita ini, Dosa dalam Rumah Itu. Episode demi episode akan membongkar sisi kelam rumah tangga, di mana cinta dan nafsu tak bisa hidup berdampingan. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan aktifkan lonceng agar tidak ketinggalan kelanjutannya. Tulis pendapatmu di kolom komentar. Di sebuah desa kecil bernama Karangjati, tinggallah pasangan suami istri yang dikenal cukup terpandang, Pak Raffi dan Bu Rini. Raffi adalah pedagang sembako yang sukses membuka toko grosiran di pinggir jalan utama. Sedangkan Rini, wanita lembut dan penyabar, tengah hamil 7 bulan anak pertama mereka. Setelah bertahan-tahan menunggu kehadirannya, hari-hari Rini diisi dengan istirahat dan sesekali membantu menyusun keuangan usaha Raffi. Karena kehamilannya semakin berat, Rini menyarankan agar suaminya mempekerjakan seorang pembantu untuk meringankan pekerjaan rumah tangga. Aku sudah gak kuat nyapu-nyapu, Vi. Carilah pembantu, tapi jangan yang muda-muda ya, kata Rini dengan tawa. Kasel yang tua sekalian ya, kayak Bu Darmi, jawab Raffi sambil tertawa. Namun dalam hatinya, ia justru berpikir sebaliknya. Beberapa hari kemudian, muncullah Sari, gadis dusun sebelah yang baru berumur 22 tahun. Wajahnya manis, kulitnya bersih, dan matanya jernih seperti air telaga. Ia adalah anak dari keluarga petani miskin yang merantau ke Karangjati untuk mencari kerja. Raffilah yang memilihnya sendiri. Tanpa sepengetahuan Rini, ia mengabaikan saran istrinya dan malah membawa gadis muda itu masuk ke dalam rumah mereka. Pak Raffi, saya boleh manggil Bapak aja ya? Tanya Sari polos saat pertama kali masuk rumah. Iya Sari, santai aja di sini. Anggap rumah sendiri, jawab Raffi sambil menatap gadis itu dengan tatapan yang tak seharusnya. Hari demi hari, hubungan mereka yang semula hanya majikan dan pembantu perlahan berubah. Raffi sering memperhatikan tubuh Sari saat ia membungkuk mencuci piring, atau saat berkeringat menyapu halaman. Pandangan itu bukan lagi sekadar kagum, tapi penuh gelora hasrat yang ditekan. Sari, yang awalnya malu-malu, lambat laun menangkap sinyal itu. Ia tahu tatapan Pak Raffi bukan tatapan biasa, dan meski ia tahu itu salah, ada getaran aneh dalam hatinya. Mungkin karena rayuan halus itu, atau karena perhatian yang tak pernah ia rasakan dari laki-laki lain. Sampai suatu malam, saat Rini tertidur pulas di kamar, lelah karena kehamilan, Raffi melihat Sari sedang melipat pakaian di ruang tengah. Kain daster yang dipakainya tipis dan sedikit basah karena baru saja mandi. Sari, belum tidur? Tanya Raffi. Belum Pak, masih mau nyetrika baju ibu, jawabnya sambil tersenyum kecil. Raffi duduk di dekatnya. Jarak mereka sangat dekat. Sari, kamu capek nggak kerja di sini? Enggak kok Pak, malah saya seneng. Bapak dan ibu baik. Raffi memegang tangannya. Kalau ada yang ganggu kamu, bilang ke Bapak ya, bisiknya. Sari menunduk tapi tak menarik tangannya. Malam itu sepi, hanya suara jangkrik dan kipas angin tua yang berdengung dari pojok kamar. Rini tertidur pulas dengan tangan mengelus perutnya yang membesar. Sementara di ruang tengah, dua insan yang tak seharusnya bersentuhan telah melewati batas yang ditentukan Tuan. Tubuh Sari gemetar, bukan hanya karena dingin, tapi juga karena rasa bersalah yang mulai menyergap hatinya. Aku pulang aja ya Pak, bisik Sari sambil menunduk. Tangannya buru-buru merapikan daster lusuhnya, tapi Raffi malah menariknya kembali, menahan pergelangan tangannya.
Kamu gak salah, kamu cuma ngasih apa yang aku butuh, Sar. Katanya dengan suara berat. Nafasnya masih panas. Sari tak menjawab. Matanya berkaca-kaca, tapi di balik semua itu, ada sesuatu yang aneh dalam dirinya. Ia takut, tapi juga candu. Pagi harinya, Rini bangun dengan wajah cerah. Ia tidak tahu apapun. Ia bahkan menyuruh Sari duduk sebentar untuk sarapan bersama. Sari, kamu kayaknya kecapekan ya? Mukamu pucat banget. Ucap Rini tulus sorry menandok. Tangannya bergetar saat mengambil sendok. Maaf Bu, saya kurang tidur tadi malam. Raffi hanya menatap kosong dari balik koran yang ia pegang. Tapi matanya sesekali melirik ke arah tubuh Sari, seolah masih menyimpan sisa kenikmatan semalam. Hari-hari berikutnya, dosa itu terulang. Bukan sekali, tapi berkali-kali. Selalu saat Rini tertidur. Kadang di dapur, kadang di kamar belakang. Bahkan pernah saat hujan deras mengguyur karang jati dan listrik padam, Raffi menyeret Sari ke gudang beras. Tubuh mereka bersatu di antara karung-karung sembako yang basah oleh air rembesan. Pak, kalau ibu tahu, saya bisa diusir. Tenang, dia gak bakal tahu. Selama kamu diam, gak ada yang akan rusak. Tapi kenyataan tak semudah itu. Tanda-tanda itu mulai muncul. Rini mulai merasa ada yang janggal. Pakaiannya sering berbau aneh. Handuknya basah tanpa alasan. Bahkan, suatu malam, ia terbangun karena mendengar langkah kaki dan desahan halus dari arah dapur. Namun saat ia keluar kamar, rumah tampak sunyi. Sari tertidur di biliknya. Raffi juga sudah di kasur. Tapi malam itu, Rini hanya bisa berbisik dalam hati. Ya Allah, lindungi rumah tanggaku. Aku merasa ada sesuatu yang tak beres. Di balik kamar Sari, gadis dusun itu tak bisa tidur. Ia duduk menekuk lutut di pojok ruangan. Wajahnya sembab, matanya merah. Ya Tuhan, kenapa aku gak bisa nolak dia? Di satu sisi, ia merasa kotor. Tapi di sisi lain, ia merasa dibutuhkan, disayangi, diperhatikan. Sesuatu yang tak pernah ia rasakan sejak kecil. Namun setiap dosa pasti ada, waktunya terbongkar. Dan waktu itu semakin dekat. Karena Rini mulai mencium aroma pengkhianatan, bukan dari mata, tapi dari rasa sebagai seorang istri. Rini semakin gelisah. Naluri sebagai seorang istri terus meneriakkan kecurigaan. Ia bukan tipe wanita pencemburu, tapi saat cinta dan kepercayaan diuji oleh rasa, perasaan yang tadinya ia pendam mulai tumbuh jadi keraguan. Pagi itu, ketika hendak mencuci bajunya sendiri, karena ia ingin bergerak meski dilarang Raffi, Rini menemukan hal tak biasa. Di antara tumpukan baju kotor milik suaminya, ada selembar daster milik Sari, basah dan berbau parfum pria. Kenapa daster ini ada di tumpukan baju Raffi? Bisiknya pelan. Tara itu, Raffi makin lepas kendali. Setiap kali Sari melewatinya, matanya menyapu dari atas ke bawah. Tak lagi malu-malu. Sari yang awalnya merasa takut, kini mulai terbiasa. Bahkan mulai main kari-kari perhatian Raffi. Ia mengenakan daster ketat, menyisir rambut di dapur saat Raffi lewat, mengelap meja sambil membungkuk lebih lama dari biasanya. Dosa itu telah berubah dari ketakutan menjadi candu. Dan malam itu, semuanya nyaris terbongkar. Malam yang hampir menjadi neraka. Rini terbangun karena kandungannya terasa nyeri. Saat hendak ke kamar mandi, ia melihat lampu dapur menyala. Perlahan ia melangkah. Langkahnya pelan, tapi pasti. Dan di balik celah pintu yang tak tertutup rapat, ia melihat bayangan. Dua tubuh. Satu tubuh lelaki yang sangat ia kenali, dan satu lagi, tubuh muda berpakaian tipis. Rini terpaku. Nafasnya tercekat. Dunia di sekelilingnya mendadak gelap. Perutnya membesar seperti dihantam badai. Ia menutup mulutnya agar tidak berteriak. Astaga, bisiknya lemah, air matanya jatuh, tanpa bisa ditahan. Namun ia tak langsung marah. Ia hanya kembali ke kamar, mengunci pintu, menangis dalam diam sambil memeluk perutnya. Anak yang belum lahir, sudah harus menerima pengkhianatan ayahnya. Paginya, rumah terasa hening. Rini bersikap biasa, bahkan lebih lembut dari biasanya. Sar, tolong temenin ibu ke puskesmas ya. Mau kontrol kandungan, katanya sambil tersenyum. Sari gugup, tapi
mengangguk. Raffi hanya melirik sebentar. Di puskesmas, Rini menyempatkan diri bicara dengan bidan desa, Bu Darsi, wanita setengah baya, yang dikenal bijak dan tajam mata batinnya. Bu, kalau seorang istri tahu suaminya selingkuh, tapi dia lagi hamil, harus gimana? Bu Darsi memegang tangan Rini. Jangan biarkan amarahmu menyentuh bayi dalam rahimmu, tapi juga jangan biarkan tubuhmu menjadi rumah bagi kesakitan yang diam. Kalau saya minta tolong ibu untuk menyaksikan sesuatu di rumah saya, boleh? Kalau itu demi menyelamatkanmu dan anakmu, ibu siap, dan rencana itu pun disusun. Rini tak mau menangis lagi. Ia ingin melihat sejauh mana suaminya tega menyusup di antara daster pembantu ketika istri sahnya sedang mengandung darah dagingnya sendiri. Hari penghakiman itu akan segera tiba. Malam itu langit Karangjati kelam, petir menyambar jauh di ujung bukit. Tapi bukan cuaca yang membuat malam itu mencekam, melainkan rencana Rini yang sudah matang. Malam ini, pengkhianatan itu akan dibuka. Rini duduk tenang di ruang tamu. Ia tak sendiri. Di sampingnya ada Bu Darsi, bidan desa yang ia percayai, dan juga Bu Atik, tetangga kanan rumah yang sudah ia anggap seperti saudara. Malam ini kita akan saksikan sendiri, Bu. Kalau saya salah, saya akan minta maaf seumur hidup. Tapi kalau saya benar, saya ingin semua tahu bahwa perempuan hamil bukan berarti boleh diinjak harga dirinya. Sementara itu, di dalam rumah, Raffi memandangi jam dinding. Rini katanya mau tidur cepat karena kecapekan sehabis kontrol. Sari juga sudah mulai menggoda lebih dulu malam itu. Pak, bajunya saya setrikain sekarang atau nanti aja? Tanya Sari sambil menyibak rambutnya ke samping. Kamu ikut ke kamar belakang aja, Bapak bantuin. Mereka masuk ke kamar kecil dekat dapur. Pintu ditutup rapat. Lampu sengaja dibiarkan remang. Nafas mereka mulai menyatu. Tapi tepat saat itu, pintu kamar terbuka dengan keras. Raffi dan Sari yang masih setengah berpakaian menoleh kaget. Di depan pintu berdiri 3 perempuan. Rini, Bu Darsi, dan Bu Atik. Raffi, teriak Rini. Suaranya menggema, menembus dinding rumah dan menusuk hati siapapun yang mendengarnya. Raffi melompat dari tempat tidur. Bajunya terbuka, rambutnya acak-acakan. Sari menjerit dan menutupi tubuhnya dengan selimut tipis. Rin, aku bisa jelasin. Kau jelaskan dari mana dulu? Dari tubuh pembantu ini? Atau dari nafsumu yang lebih liar dari binatang? Apa kau lihat ini? Rini memukul dadanya sendiri. Bu Darsi menunduk. Bu Atik menahan air mata. Tapi Rini tak menangis. Tidak malam ini. Dia kuat karena anak dalam rahimnya layak punya ibu yang tegar. Sari, kamu tinggal di rumah ini. Kamu makan dari dapur ini. Dan ini yang kamu balas? Sari menangis, tersungkur di lantai. Saya minta maaf, Bu. Saya nggak kuat. Saya sendiri. Saya bodoh. Bukan kamu yang bodoh. Laki-laki ini yang tak tahu malu. Saat aku hamil 7 bulan, kau tidur dengan perempuan lain di belakang punggungku. Di rumah ini, di kamar anak kita nanti. Raffi hanya bisa menunduk. Tidak ada kata, tidak ada pembelaan. Dosa itu telah menelanjangi dirinya. Pagi harinya, semua Karangjati tahu. Bu Atik yang dikenal bawel menyebarkan cerita malam itu, tapi tidak satu pun yang menyalahkan Rini. Sebaliknya, semua mata memandang Raffi sebagai suami durhaka. Dan saat bayi itu lahir, Rini menamai putranya Damar, yang berarti cahaya. Sebab dari gelapnya pengkhianatan itu, ia bersumpah akan membesarkan anak itu dengan cahaya kebenaran. Sedangkan Raffi, ia tinggal di rumah itu sendiri, sepi, tak ada lagi tawa, tak ada lagi cinta. Sari pergi kembali ke kampungnya, dan rumah itu tak lagi dihuni oleh seorang istri yang setia. Apakah Raffi akan menyesal? Akankah ia bisa menebus kesalahannya? Atau justru jatuh lebih dalam? Apakah Sari benar-benar pergi untuk selamanya? Nantikan kisah selanjutnya di episode berikutnya. Kisah ini belum berakhir. Masih banyak luka yang belum sembuh dan rahasia yang belum terungkap. Dukung terus channel YouTube Candu Cinta dengan cara like, komentar, subscribe, dan aktifkan loncengnya
agar kamu gak ketinggalan cerita-cerita penuh drama, konflik batin, dan kisah cinta penuh luka lainnya. Tulis di komentar. Menurut kalian, pantaskah Rini memaafkan Raffi? Atau biarkan dia menanggung akibat dosanya sendiri? Sampai jumpa di episode selanjutnya, hanya di channel Candu Cinta. Karena cinta yang dikhianati pantas untuk diceritakan.